Halo semuanya, selamat datang di Official Auto. Yes, akhirnya kita langsung mencoba produk terbaru dari Build Your Dream. Ini adalah BYD Sea Lion 7 untuk varian yang paling tertinggi, top tier. Yes, ini adalah varian yang performance. Kita akan mencobanya secara komprehensif untuk kebutuhan komuter, jadi untuk kebutuhan harian dan juga untuk kebutuhan perkotaan. Kita akan bedah lalu juga rasain performa, fitur, suspensi, handling, dan segala macamnya. Dan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Ya, sebelum kita membahas rasa berkendara, kita bahas dulu untuk tampilan eksterior. Ini jadi salah satu selling point dari BYD Sea Lion 7. Kalau misalkan teman-teman lihat, memang karakter desainnya ini hampir serupa dengan BYD Seal yang sedan. Pertama mulai dari bagian fascianya lebih dulu. Teman-teman lihat memang bagian tampak mukanya ini dibuat agresif. Dia mengemas tema estetika dari laut. Tarikan garisnya ini seperti bergelombang gitu ya. Mengisyaratkan sebuah SUV yang memang modern dan juga dinamis, khas sebuah mobil listrik SUV urban. Di depan dia pakai headlamp lebih tirus dibandingkan BYD Seal, tapi identitasnya masih sama dengan model ataupun headlamp yang diberi nama sebagai W headlamp. Jadi dia sudah ada dibekali dengan penerangan adaptif. Jadi misalkan teman-teman belok ke kiri atau belok ke kanan menggunakan lampu sen, ataupun kita sedikit putar saja setir ya, dia akan ngasih penerangan sesuai dengan arah yang dituju oleh kita. Nah, di sini ada pemanas DRL. Jadi juga dia berfungsi sebagai sekuensial dari lampu sen. Dan di sini tarikan ataupun di pinggirannya juga akan nyala sebagai lampu penerangan daytime running light-nya. Yang berbeda dengan BYD Seal adalah di bagian bumper bawah sini. Kalau misalkan di BYD Seal dia ada lampu sebagai DRL, di sini dikosongkan dan tetap ada airflow untuk meningkatkan sektor aerodinamika dari mobil ini. Bagian depan ini didesain untuk menciptakan aerodinamika yang tinggi. Tadi selain ada lubang udara di situ, sebelah kiri dan sebelah kanan, juga desain fascianya ini dibuat seergonomis mungkin, karena memang diklaim punya koefisien drag di 0,28, yaitu mirip ataupun hampir setara dengan mobil sports car. Sekarang kita geser ke bagian samping, karena ini jadi salah satu spot yang saya suka dan mungkin juga Anda suka karena punya tarikan ataupun desain yang menarik. Nah, di depan sini dia ada penggunaan over fender, jadi di tiap rodanya ini ada penambahan over fender, lalu juga ada side skirt di bawah sini, sampai mengular untuk over fendernya di bagian belakang roda. Nah, untuk ground clearance-nya, varian performance ini dia punya ground clearance di 167 mm. Sementara yang varian premium, dia hanya di 157 mm. Jadi memang lebih pendek karena penggunaan peleknya ini dia lebih besar, menggunakan ring 20, dengan balutan ban 245/45, otomatis membuat ground clearance dari yang performance ini jadi lebih tinggi. Bagian pintunya sudah menggunakan model hidden door ataupun pop-up model. Jadi ketika memang kita tekan lock ataupun unlock, dia akan langsung terbuka. Ketika tertutup juga akan memfungsikan ataupun menyumbang fungsi dari aerodinamika supaya tidak ada hambatan angin yang terkena oleh bodi ini. Jadi memang benar-benar dibuat clean sekali. Nah, buat Anda yang tidak suka dengan warna chrome, di mobil ini sama sekali ataupun hampir tidak ada penggunaan warna-warna chrome, karena diganti dengan warna black piano seperti di gagang spion sini, lalu sampai di frame bagian pintu mengular ke bagian belakang sampai ke komponen ductile di belakangnya. Nah, untuk varian yang performance ataupun yang paling tertinggi ini kedapatan warna khusus yang BYD sebut sebagai shark grey. Jadi warna abu-abunya cukup menarik ya. Jadi ketika misalkan terkena matahari langsung, warna abu-abunya cukup terlihat. Tapi ketika malam hari, warna-warna abu ini dia berpadu dengan warna-warna lembayung keunguan. Jadi memang punya dua kontras warna dan menjadi salah satu identitas untuk khusus varian di BYD Sea Lion 7 yang performance ini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, teman-teman, ini adalah bagian belakang dari BYD Sea Lion 7 yang menawarkan kesan sporty karena ada penggunaan tadi seperti saya bilang, ada komponen ductile di sini yang tentu juga akan berfungsi sebagai aerodinamika. Termasuk juga penggunaan spoiler yang dibuat ada lubang di bagian sini. Aliran udara itu juga akan berpengaruh pada performa dari mobil ini, termasuk juga dengan kestabilan ketika dipacu dengan kecepatan yang tinggi. Nah,
Untuk bagian shock lamp dia menggunakan taillight LED yang terintegrasi. Jadi ketika menyala ini akan nyala, di sini akan nyala juga sampai ke bagian sisi kanannya. Nah, di sini adalah titik untuk lampu rem. Di sini untuk lampu mundur ada 2 titik. Dan ketika nyala, kalau teman-teman lihat memang ada seperti titik-titik air gitu ya. Nah, ini juga akan menyala mengikuti dengan fungsi dari pencahayaan yang kita atur. Kalau teman-teman lihat atau perhatiin, ada penggunaan lampu reflektor di sini. Ini bukan dummy, tapi juga berfungsi untuk lampu rear fog lamp ketika Anda menyalakan lewat tuas di sebelah kanannya. Ya, memang secara garis besar desain ini adalah sebuah desain SUV crossover, tapi juga ada sentuhan model-model coupenya. Jadi memang sedikit melandai ya. Agak melengkung atasnya, jadi ketika turun ke bawah dia akan lebih jatuh, yang memang punya desain yang menarik dari bagian depan, samping, dan juga di bagian belakangnya. Dan dia punya kapasitas bagasi yang cukup besar. Oh ya, ini untuk akses bagasinya ada 5 cara ya teman-teman, mulai dari kick sensor, lalu juga ada remote dari sini, dan juga akses pembukaan dari layar head unit, dan juga ada tombol di door trim sebelah kanan. Jadi cukup praktis, ada 5 fungsi yang bisa teman-teman akses untuk membuka bagasi belakangnya. Nah, dia punya volume di 500 liter, dan menariknya ada beberapa pengaturan. Jadi ini partisi bisa diangkat. Jadi kalau misalkan pengaturan normal seperti ini, tapi kalau misalkan pengen direndahkan, dia juga bisa. Jadi tinggal diangkat saja dan geser ke bagian sini, dia akan punya volume yang lebih tinggi. Kalau misalkan teman-teman rasa kurang untuk volumenya, bisa rebakan baris kedua. Dia cukup rata lantai, jadi bisa membuat volumenya bertambah sampai 1765 liter. Di sini juga ada penyimpanan dengan jaring dan ada komponen subwoofer di bagian belakangnya, dan dia sudah menggunakan 12 speaker dari Dyn Audio. Jadi rasa untuk membawa 3 koper cabin size ini masih bisa dimanfaatkan dengan ada space yang luas untuk taruh barang-barang di sisi terluarnya. Dan kalau misalkan Anda kurang juga, di bagian tepat di bawah bonetnya juga ada penyimpanan karena memang tidak ada rangkaian motor ataupun baterai. Jadi untuk bagian kap di bawah mobil ini dia bisa untuk penyimpanan tambahan sampai 58 liter, cukup dalam, jadi bisa bawa 3 tas ataupun 2 tas dengan space yang masih cukup untuk dimanfaatkan bawa barang di bagian bawah bonetnya. Oh ya, teman-teman, juga di bagian bawah sini juga ada penyimpanan yang cukup dalam, jadi bisa dimanfaatkan untuk simpan-simpan barang. Nah, di sini ada adapter charger home-nya dan juga ada komponen dari V2L ya. Jadi baterai mobil ini bisa difungsikan menjadi sumber listrik untuk kebutuhan elektronik lainnya. Jadi penting ataupun berfungsi banget nih ketika teman-teman lagi jalan-jalan dengan mobil ini untuk kegiatan outdoor, bisa tarik listrik dari mobil ini, misalkan ngecas HP, laptop, ataupun penak nasi, itu bisa menggunakan fitur dari V2L di 3,3 kW dari BYD Sea Lion 7 ini. Sekarang ngomongin dimensinya. Kalau misalkan dilihat secara data, memang dia punya dimensi yang cukup panjang, lebar. Kalau misalkan dibandingin dengan lawan terdekatnya, yaitu Ion Hypertech, memang selisih tipis. Dia punya panjang di 4830 mm. Sementara untuk lebar ada di 1925 mm dan tingginya di 1620 mm. Dan menarik adalah wheelbase-nya, dia punya wheelbase yang cukup panjang sampai di 2930 mm dengan radius putar cukup besar sebenarnya, ada di 5,85 meter. Sekarang kita lihat tawaran interior dari BYD Sea Lion 7. Kita lihat apa saja yang ditawarkan, hal-hal menarik termasuk juga dengan fitur-fitur yang ada pada mobil ini. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan interior dari BYD Sea Lion 7. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang ingin lihat first impression secara lebih detail, lebih lengkap, teman-teman bisa main ke video yang sudah kita buat khusus untuk bagian bahas eksterior juga interior. Kita akan bahas secara dikit-dikit aja apa aja fitur ataupun fungsi utama yang memang kepake banget ketika lagi berkendara di dalam kabin BYD Sea Lion 7 ini. Jadi memang kalau ngomong interior, dia punya desain yang sedikit berbeda dengan BYD Seal. Jadi memang ini lebih tampil kelihatan mewah, lalu juga lebih sporty, cenderung lebih sporty dengan penggunaan material yang memang terbilang premium. Mulai dari bagian bucket seat ini, jok depan yang model bucket seat dengan napa leather. Bagian interior ini hampir keseluruhan dilapis dengan material soft touch. Jadi 90% bagian tubuh seperti kayak siku, lalu juga bagian siku kanan ini sudah dilapis dengan material empuk, dan juga ada bahan seperti alcantara di bagian sini. Jadi memang ini membuat interior dari BYD Sea Lion 7 ini bukan cuma mewah, tapi juga menawarkan kesan yang atraktif.
Di konsol tengahnya ada wireless charger teman-teman, di sini ada 50 watt, jadi cukup besar dan dia juga sensitif. Ketika kita naruh handphone di sini saja akan langsung merespon dengan cepat. Sementara ini sebelah kanannya ini untuk menyimpan smartphone kalau misalkan memang nggak mau di charge. Bagian transmisinya ini serupa ataupun mengingatkan kita dengan desain dari transmisi BYD Seal. Dan juga masih ada tombol-tombol shortcut seperti ada auto hold di sebelah kiri sini, parking sensor, ada juga lampu hazard. Kemudian di sebelah tombol volume sini ada tombol untuk negative braking. Jadi ada yang standar dan juga yang high. Di sebelah kanannya ada tombol drive mode, lalu ada tombol start stop dan tombol-tombol fungsi dari AC mulai dari defogger, auto AC dan juga untuk on off dari fungsi conditioner AC-nya. Kemudian head unitnya dia punya bentang layar yang memang cukup besar, bahkan lebih besar dari sebuah laptop. Karena dia punya bentang layar 15,6 inci. Dan jadi pusat kontrol hampir 90% ini diakses fungsi-fungsi fitur lewat head unit dari mobil BYD Seal Lion 7 ini. Masih ada fungsi dari rotating screen. Jadi hampir semua produk BYD sudah punya, termasuk di Seal Lion 7 ini juga. Seperti contohnya untuk mengatur fungsi dari AC. Dia sudah auto dual climate, jadi bisa atur untuk sisi kiri untuk penumpang depan dan juga sebagai driver. Di sini ada tombolnya, jadi mulai dari blower, lalu juga suhunya. Dan juga ada fitur dari seat ventilation untuk mendinginkan kursi di bagian depan. Dia ada 2 level dan juga ada fitur air purification. Nah, selain itu juga di sini ada tombol dari My Car. Ini menjadi tombol-tombol fungsi untuk kayak misalkan membuka jendela, lalu juga untuk chat lock secara elektronik di sini. Lalu juga kita bisa atur ambient light-nya. Dia punya RGB, warnanya cukup lengkap, cukup banyak juga, dan juga ada fungsi dari dynamic multicolor-nya. Jadi ketika kita aktifin dynamic multicolor-nya, dia akan munculin visual warna di bagian dashboard tengah sini. Selain juga ada warna ambient light di sisi-sisi kiri ataupun di tiap door trim. Dan juga kita bisa atur fungsi dari rhythm ambient, jadi dia akan mengikuti dengan fungsi ataupun suara sound system yang memang kita lagi atur, dia akan mengikuti itu untuk ambient light-nya, jadi supaya bisa lebih mengasihkan untuk interior ketika Anda berkendara dengan mobil ini. Nah, selain juga ada tombol-tombol shortcut di sini. Nah, di sini ada seperti gambar mobilnya, jadi dia sudah 360, kita bisa atur nih. Kalau misalkan kita pengen tutup bagian panoramiknya, kita tinggal geser saja. Nah, seperti itu, dia akan langsung menutup, ataupun ingin membuka juga tinggal geser saja. Kemudian juga head unit ini untuk mengatur fungsi dari sistem ADAS-nya. Dia sudah level 2, jadi ADAS dari BYD Seal Lion 7 ini dia punya 17 fungsi ADAS. Fungsi ADAS-nya ini adalah fitur-fitur yang memang biasanya sangat dibutuhkan oleh pengendara ya, mulai dari adaptive cruise control, lalu juga ada integrate cruise assist, ada automatic emergency braking, ada lane departure warning, lane departure prevention, ada emergency lane keeping assist, predictive collision warning, intelligent cruise control, sampai juga dengan front cross traffic alert ada, front cross traffic brake ada, recross traffic alert juga tersedia, blind spot detection sudah pasti punya, dan sampai ada driver attention warning. Dia akan membaca mata kita, kalau kita nggak fokus ke depan dia akan ngasih notifikasi untuk kita lebih fokus, ataupun ketika kita lagi ngantuk dia akan ngasih tahu notifikasi di panel meternya untuk kita segera beristirahat. Cluster meternya dia pakai ukuran 10,25 inci yang menampilkan juga banyak informasi. Lanjut untuk setirnya, dia sudah ada pengaturan tilt dan teleskopik, jadi bisa disesuaikan dengan posisi driver yang paling ideal. Juga ada pengaturan elektronik untuk seatnya, dia ada 8 arah untuk driver dan juga ada 4 arah untuk support lumbar ataupun di bagian punggung sini. Sementara untuk jok di penumpang depan sebelah kiri dia tersedia pengaturan elektrik secara 6 arah. Nah, ketika Anda sudah setting maju mundurnya lalu juga tinggi rendah ataupun reclining, Anda bisa save pengaturannya di memory function. Ini ada 2 fungsi. Nah, seperti ini. Ini saya sudah atur posisi yang paling terbaik dengan saya, dia akan langsung kasih ataupun menyesuaikan dengan settingan yang sudah kita save. Jadi berguna banget ketika mobil lagi dipakai sama kerabat atau rekan, pasti kan akan ada adjust ya. Jadi kita mau dapetin posisi yang paling ideal, tinggal ditekan saja untuk memori seatnya. Setirnya sudah dibalut dengan kulit, lalu juga di sebelah kiri ini untuk pengaturan tombol-tombol fitur ADAS, dan di sebelah kanan untuk tombol volume. Desainnya dibuat sporty dengan flat bottom seperti ini. Di depannya juga ada tuas untuk pengaturan lampu. Dia sudah ada yang automatic lighting system, lalu juga pengaturan lampu malam, lampu dekat, juga ada fog lamp di bagian belakang. Di sebelah kiri sini untuk pengaturan fungsi dari wipernya. Nah, ngomongin akomodasi barang,
Di sini ada 2 cup holder. Yang menariknya 2 cup holder ini bisa kita turunkan. Misalkan lagi bawa tumbler yang cukup tinggi, dia akan menyesuaikan, kita bisa sesuaikan, dan ketika ingin dinaikkan tinggal tekan tombol ini saja. Di sini dibuat floating, lalu di sini juga ada penyimpanan di bagian bawah sini, globok yang besar, dan juga ada armrest yang punya ruang penyimpanan yang cukup dalam dan juga cukup besar. Cuman sayangnya di sini nggak ada fungsi chiller, jadi hanya dipergunakan untuk menyimpan barang saja. Di sini sebagai fungsi untuk buka tirainya ataupun juga mengaktifkan panoramic roof-nya, tinggal tekan saja, dia tombolnya kapasitif. Di sini juga lampu kapasitif juga. Lalu di depan sini juga ada head-up display. Dia akan ngasih informasi yang cukup lengkap ya, mulai dari fungsi ADAS, ada navigasi juga, lalu juga tentunya dengan speedometer. Nah, kita bisa atur nih untuk ketinggian head unitnya mau lebih dekat ataupun kiri kanan lewat head unit BYD Silent 7 ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga preferensi masing-masing. Di door trim sebelah kanan ada penyimpanan juga, jadi cukup banyak ya. Pokoknya di setiap door trim ini ada penyimpanan baik tumbler dan juga penyimpanan menyiku ke bagian belakangnya. Sekarang kita geser ke bagian belakang, kita rasain gimana duduk di belakang sebagai penumpang di baris kedua. Let's go. Nah, teman-teman, ini adalah penampakan ketika saya duduk di baris kedua dari BYD Silent 7. Pertama, memang dia menawarkan kabin yang benar-benar luas, lalu juga spesies, karena memang tadi seperti saya bilang, dia punya wheelbase di 2930 mm yang memang benar-benar berasa ketika Anda masuk ke dalam, terutama di bagian baris kedua ini punya space yang lega, lapang. Nah, ini tadi pengaturan duduk saya sudah saya atur untuk posisi yang terbaik ketika jadi driver. Teman-teman bisa lihat dia punya legroom yang sangat-sangat besar sekali, lega sekali. Jadi saya punya tinggi badan di 175 cm, teman-teman bisa lihat. Lalu juga headroomnya lega. Dan dia punya 3 konfigurasi tempat duduk. Jadi mobil ini bisa diduduki dengan 5 penumpang. Di sini ada armrest dengan 2 cup holder yang tentunya kokoh, dan juga ada masing-masing bangku sini dilengkapi dengan sandaran headrest. Nah, untuk pengaturan reclining dia ada 4 step. Jadi untuk pengaturan yang paling rebah, paling terakhir, nah ini seperti ini gambaran ketika Anda duduk di bagian belakangnya. Lalu juga ada 2 kisi-kisi AC yang sayangnya memang nggak ada pengaturan AC-nya, jadi dia default mengikuti pengaturan di first row. Di bawahnya ada 2 port USB baik tipe A dan tipe C. Nah, ini tadi ada pengaturan reclining, tapi sayangnya untuk pengaturan maju mundur ini dia bersifat fix, jadi kita nggak bisa atur untuk maju mundur di bangku baris keduanya. Lalu juga duduknya memang agak rendah ya. Pandangan ke depan ini agak sedikit terhalang oleh dashboard yang memang cukup besar dan juga model bangku bucket seatnya. Nah, sekarang kita langsung cobain aja mobil ini berkendara dan merasakan performa, handling, dan juga fitur-fitur dari BYD Silent 7. Dan yes, kita cobain seperti yang udah dibilang sebelumnya ya, kita cobain varian yang paling termahalnya, varian yang performance. Jadi untuk harganya ini dia nggak mengalami kenaikan ya sejak diluncurkan di IMS pada bulan Februari kemarin. Jadi harganya masih sama. Yang premium itu dijual dengan harga 629 juta, sementara yang varian performance ini dilepas dengan harga 719 juta on the road Jakarta. Nah, ngomongin posisi duduk atau posisi berkendara, khas sebuah mobil SUV, jadi memang duduknya ini terasa commanding, jadi tinggi. Kita bisa ngelihat pandangan di depan dengan sangat luas. Masih terlihat area bonet, terutama di sisi kiri, kanan dan sisi kiri ini jadi panduan ya ketika kita berkendara untuk melihat marka. Jadi lebih leluasa untuk melihat visibilitas ke depan. Jadi memang duduknya agak dibuat sedikit tinggi. Spionnya besar sekali, kita bisa memantau visibilitas ke belakang dengan sangat baik dan juga didukung dengan adanya fitur blind spot detection. Tapi sayangnya untuk spion tengah ini memang dia pandangannya ini agak kecil ya, jadi nggak seluas ataupun nggak sewide ketika Anda melihat di depan dan juga kiri kanannya. Tapi tenang aja, ada fitur bantuan mengemudinya, terutama fitur round view monitor ataupun fitur 360 yang kasih visibilitas ketika memang harus dibutuhkan, entah dari bagian depan, kiri kanan, lalu juga sampai atas, ke belakang juga, dan juga bisa bahkan melihat kolong dari mobil. Nah, ini dia akan aktif ketika mobil ini
agak mepet dengan objek kendaraan. Kualitas kameranya benar-benar jernih, apalagi di siang hari, dan di malam hari pun juga masih terlihat dan menampilkan visual yang masih kelihatan high definition. Ngomongin spesifikasi, jadi memang baterai dari mobil ini untuk dua varian ini, baik performance dan juga premium di bawahnya, sama-sama mengemas baterai dengan kapasitas yang sama. Dia pakai baterai dengan teknologi Blade baterai 82,56 kWh. Nah, untuk platformnya dia pakai ePlatform 3.0 yang memang platform terbaru ya dari BYD. Dengan penggunaan platform ini, selain memang kasih keluasan kabin yang baik, kenyamanan yang ekstra, dan juga performa yang mumpuni. Lalu juga untuk jarak tempuhnya, varian yang performance ini dalam keadaan baterai penuh diklaim bisa berkendara sampai 542 km dengan pengujian dari BYD menggunakan metode NEDC. Jadi memang baterai ini sudah cukup besar, untuk kebutuhan harian sih sudah sangat cukup sekali ya teman-teman. Ditambah dengan adanya fitur regenerative braking. Untuk regenerative brakingnya ada dua pilihan, ada yang standar dan juga ada yang high. Dan juga penggunaan saya untuk beberapa hari ini memang lebih banyak menggunakan yang high saja. Jadi memang nggak terlalu mengganggu ya, tapi berasa ada efek deselerasi yang akan membuat fungsi dari regeneratifnya ini lebih kuat. Untuk keasikan berkendara juga ditunjang sama 3 drive mode. Ada 4 drive mode teman-teman. Pertama ada yang Snowland, sementara ada juga yang Eco, lalu ada normal, dan juga ada yang Sport. Nah, klaim dari BYD, akselerasinya ini mobil memang benar-benar buas teman-teman. Untuk sebuah SUV, dari 0 sampai 100 km/jam ini bisa tuntas dalam waktu 4,5 detik. Nah, lanjut ngomongin radius putar. Dia punya radius putar memang cukup besar, ada di 5,85 meter. Karena memang satu, mobil ini panjang, lalu juga wheelbase-nya juga hampir di 3 meter. Tapi nggak terlalu masalah ya, karena memang untuk beberapa kali putaran saja, misalnya kita lagi putar balik di jalan sempit seperti ini, masih cukup agile untuk melakukan putar balik, ataupun memang harus melakukan putar patah dengan setirnya. Jadi masih bisa dalam indikator yang cukup, nggak terlalu yang merepotkan, tapi nggak terlalu yang gampang juga gitu. Karena memang ingat mobil ini punya panjang hampir 5 meter, lalu lebarnya juga di 2 meter. Nah, sekarang ngomongin kelengkapan fiturnya. Buat Anda rasanya yang cari fitur banyak, lalu juga fitur yang lengkap, BYD Silane 7 ini layak ataupun menarik untuk Anda pertimbangkan, karena memang dia punya fungsi ADAS ataupun bantuan mengemudi semi otonom level 2 dengan 17 fungsi ADAS. Yang paling terpakai adalah untuk pengendaraan harian, rasanya ketika di jalan tol ya, itu adalah penggunaan adaptive cruise control dan juga integrated cruise assist. Nah, integrated cruise assist ini ketika diaktifkan, dia akan langsung mengaktifkan 4 fungsi sekaligus, mulai dari adaptive cruise control yang aktif, lalu juga lane keeping assist-nya, dan juga forward caution warning dia juga akan on, ditambah dengan fitur automatic emergency braking system. Nah, selain ada 17 fungsi ADAS yang akan memberikan proteksi tambahan ketika berkendara, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan lainnya, kayak semisal ada 11 airbags, lalu juga ada pengereman ABS, lalu juga ada ABD, ada hill hold control, dan juga ada fitur keselamatan lainnya ataupun fitur kenyamanan lainnya seperti auto hold, lalu juga electronic parking brake. Ini BYD Silane 7 sudah punya. Jadi dipadu-padankan dengan ADAS, lalu fitur-fitur keselamatan lainnya baik yang pasif dan aktif, ini akan membuat rasa berkendara tentunya akan jauh lebih aman dan juga lebih nyaman. Sekarang kita mau nge-charge mobilnya di SPKLU 100 kW di daerah Kota Tangerang. Ini baterainya sekarang 21% dengan jarak tempuh sekitar 115 km. Jadi ini pakai mode yang Eco. Kalau misalkan pakai yang Sport, dia akan lebih rendah lagi jarak tempuhnya, sekitar 12 kiloan lebih rendah. Dan juga kalau kalian pilih yang normal ini akan terkoreksi 3 km. Jadi memang driver juga menentukan jarak tempuh dengan indikator baterainya. Sekarang kita langsung ngecas saja. Mobil ini punya kapasitas arus sampai 115 kW. Jadi arusnya cukup cepat ya untuk mengecharge mobil ini dari 21% ke 100%.
Ya teman-teman, sekarang udah ngecharge mobilnya. Tadi dari 21% ya ke 100% dengan SPKLU dari PLN ini di 100 kW di daerah Cikokol di kota Tangerang. Tapi nggak tahu kenapa tadi sudah pantau dari 21 ke 100% itu daya masuk hanya sekitar 59 kW saja, nggak sampai 60 kW. Pas kita cek di PLN Mobile, katanya sih ada pembatasan dari mobilnya. Tapi tadi kata beberapa pengguna mobil listrik katanya memang ada error di alat ataupun di SPKLU milik PLN yang di Cikokol sini nih. Nah, kita langsung hitung ya. Tadi dari 21 ke 100% itu butuh waktu 65 menit dengan daya yang dibutuhkan sekitar 73,538 kWh. Nah, biayanya untuk sampai 100% ini dari 21% butuh sekitar uang yang dikeluarkan 190.000. Nah, sudah 100%. Di sini jarak jangkaunya ternyata lebih 1 km dari klaim si BYD sendiri. Kalau BYD sini kan klaimnya 542 km ya, kalau misalkan daya ataupun baterainya penuh. Kalau di sini dia sampai 543 km. Nah, untuk suspensinya dengan racikan suspensi seperti ini untuk penggunaan harian ini tergolong nyaman. Sebenarnya nggak terlalu empuk ya, maksudnya nggak yang empuk banget. Dia malah cenderung agak firm dan sedikit agak kaku. Nah, menariknya ketika dipakai di jalan raya seperti ini ataupun di jalan rusak dengan kecepatan yang nggak terlalu tinggi maupun yang sedikit agak tinggi, ini masih ngasih peredaman yang cukup baik ataupun mereduksi redaman ke dalam kabin ini dengan sangat positif. Jadi nggak berasa yang terguncang sekali ataupun nggak berasa yang bikin pengendaranya sakit-sakit badan. Masih kasih peredaman yang baik untuk penggunaan di dalam kota dan juga penggunaan di jalan rusak. Redamannya itu masih cukup stabil gitu ya. Nah, beda cerita ketika Anda memacu dengan kecepatan tinggi ataupun berakselerasi di jalan tol. Dengan racikan suspensi ini memang ngasih peredaman yang solid, lalu juga cukup stabil ya untuk sebuah mobil SUV seperti ini dengan panjang hampir 5 meter. Dia menghasilkan peredaman yang mengasihkan untuk berkendara secara fun to drive. Catatan saya satu, karena memang rasa ini dari penggunaan bannya yang tipis ya, 245/45. Jadi ketika Anda lagi berkendara dengan mobil ini ngelewatin jalan yang agak bergelombang, rusak ataupun berlubang, memang kerasa banget untuk bantingannya. Jadi berasa tak gitu. Jadi karena memang pengaruh dari bannya. Tapi tertolong sekali lagi dengan suspensinya yang diracik nyaman, tapi juga masih bisa kasih experience yang sporty bisa Anda dapatkan di suspensi dari BYD Sea Lion 7 ini. Sekarang kita akan coba akselerasinya dari posisi diam ke 100 km/jam dan kita akan lihat seberapa buas mobil ini. Nah, tentu kita mempertimbangkan faktor safety, jadi kita coba hanya tipis-tipis saja, nggak berulang kali ya teman-teman. Oke, kita pindah ke mode sport. Sudah, lalu juga yang untuk regenerative braking kita bikin yang standar saja. Oke, 1, 2, 3. Wow. Ya. Akselerasinya benar-benar cepat dan torsinya instan. Oh ya, untuk kekedapan suara di dalam kabin juga terhitung baik karena di bagian kaca depan sini di driver dan juga di penumpang sebelah kiri dia sudah pakai dual glass. Jadi kacanya tuh bertumpuk dua, bisa mereduksi suara baik road noise dan juga noise dari sekitar ini bisa tereduksi dengan baik supaya tidak terlalu masuk ke dalam kabinnya. Sementara yang di belakang itu masih single layer atau single glass, jadi memang hanya di bagian depan saja. Tapi kekedapan kabinnya dia kasih peredaman suara yang baik sehingga kualitas berkendaranya juga jadi lebih meyakinkan. Ya, jadi konklusinya buat Anda yang mencari mobil listrik yang luas, lalu juga SUV, BYD Sea Lion 7 dengan segala keunggulannya, kelengkapannya, ini memang benar-benar patut untuk dipertimbangkan. Ya memang harganya nggak bisa dibilang murah, karena untuk varian performance ini harganya di 719 juta on the road Jakarta. Tapi untuk Anda yang incar ataupun tidak butuh terlalu performa,
bisa pilih yang varian premium karena secara basis, secara fitur juga itu sudah terbilang lengkap dan sangat cukup untuk memenuhi ekspektasi Anda sebuah mobil SUV bertenaga listrik dengan fitur terutama fitur keselamatan ADAS yang lengkap dan memang terpakai ketika dipakai untuk kebutuhan harian dan juga kebutuhan jarak jauh. Ya teman-teman, itulah tadi hasil pengetesan kami dengan BYD Sea Lion 7 SUV EV yang memang bisa rasanya memenuhi kebutuhan teman-teman untuk mencari mobil listrik dengan tawaran fitur dan juga teknologi yang unggul, terutama di kelengkapan fitur ADAS, lalu juga akomodasi barang dan juga rasa berkendaranya yang fun to drive, termasuk ataupun terutama untuk varian yang performance ini. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal mobil ini? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.